Fa idza qila hunal qudratu wajibatul lillahi kanal makna qudratullahi la yasdukul aqlu bi'adamiha li'annal wajibu huwallazi la yasdukul aqlu bi'adamihi kama taqaddama. Wa ammal wajibu bimakna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi fa huwa maknan akhar laisa muradan fi ilmi tauhidi fala yastabihu alaikal amru. Naam, law kila yajibu alal mukallafil i'tiqadu qudratillahi ta'ala kanal makna yusabu ala zalika wa yu'aqabu ala tarki zalika. Fa iza kila, maka apabila dikatakan di sini bermula kudrat adalah wajib bagi Allah, maka makna kudrat Allah tidak membenarkan oleh akal dengan tiadanya, karena sesungguhnya wajib itu dianya adalah yang tidak membenarkan oleh akal dengan tiadanya, sebagaimana telah lewat keterangannya. Adapun wajib dengan makna berpahala, sesuatu perkara yang diberikan pahala atas memperbuatnya dan diberikan siksaan atau dosa atas meninggalkannya, maka dia itu adalah makna wajib yang lain. Tidaklah ada ia yang dimaksud pada ilmu tauhid, maka tidak disamakan, tidak menyamakan olehmu, tidak menyamakan atasmu oleh perkara. Bila mana ada orang menyatakan kudrat itu wajib bagi Allah, lalu apa maknanya? Maknanya kudrat Allah itu tidak membenarkan oleh akal kita dengan tiadanya terdapat pada diri Allah. Karena yang dikatakan wajib itu pasti adanya. Jadi bila mana misalnya ada orang menyatakan kudrat itu wajib bagi Allah, maka maknanya tidak membenarkan akal kita tidak terdapat dalam diri Allah. Atau jalan pintasnya pasti ada dalam diri Allah. Ada orang berkata, Luqman, ya, kudrat itu wajib bagi Allah. Iya, kata Ustadz. Maknanya apa? Maknanya itu wajib bagi Allah atau pasti ada bagi Allah. Jadi tidak diterima akal kita dengan tiadanya kudrat itu pada diri Allah, karena yang dikatakan wajib itu perkara yang tidak dibenarkan oleh akal, perkara yang tidak membenarkan oleh akal dengan tiadanya, artinya pasti ada. Berarti kudrat itu pasti ada dalam diri Allah. Ini makna tauhid atau makna wajib menurut akal atau wajib menurut ilmu tauhid. Berbeda yang seperti ini. Adapun wajib yang maknanya diberikan ganjaran atas orang yang melakukannya dan disiksa atas orang yang meninggalkannya, itu makna wajib yang lain. Bukan makna wajib menurut ilmu tauhid, bukan makna wajib menurut akal.
Jadi wajib itu terbagi dua. Ada wajib menurut akal, ada wajib menurut ilmu syara, atau ada wajib menurut ilmu tauhid, ada wajib menurut ilmu fikih. Jadi wajib menurut akal atau wajib menurut ilmu tauhid pasti ada. Itulah dia perkara yang tidak benarkan oleh akal dengan tiadanya. Kalau wajib menurut syara diberikan pahala bila mana ia melakukannya, diberikan dosa atau sisaan bila mana ia meninggalkannya. Beda dia. Beda. Pengertian. Jadi jangan disamakan nanti wajib akal dan wajib ilmu syara. Paham? Tuh. Yang inilah Kiai. Wajib berarti itu sifat itu. Wajib pada diri, pada Allah gitu kan. Apa tadi? Kudrat tadi kan. Berarti sifat gitu. Kudrat itu sifat Allah. Itu melekat atau gimana itu? Allahu a'lam. Itu cuman. Kalau bahasa melekat itu bahasa baharu. Oh, bahasa baharu. Jadi tidak boleh dikatakan sifat Allah itu melekat kepada dirinya. Cuman dikatakan hanya sebatas bahasa juga, bukan berarti sudah sebenarnya sifat itu adalah berdiri kepada zat, dan zat adalah tempat berdirinya sifat. Artinya di mana ada zat pasti ada sifat, dan kita mengenali zat itu dari sifatnya. Di mana ada zat pasti ada sifat. Iya. Iya, ya. Tidak boleh kita letakkan kepada melekat karena bersifat baharu. Iya, nempel melekat itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu adalah bahasa baharu. Makanya dalam ilmu tauhid ini pun sebenarnya pada hakikatnya tak bisa dibahasakan. Ini hanya untuk menghampirkan saja, untuk mendekatkan paham. Iya. Artinya nggak bisa dibahasakan dia secara gamblang gitu ya? Iya, nggak bisa. Kalau kita ingin tahu dan ingin paham makna sebenarnya Al-Quran dan makna yang sebenarnya karangan ulama, tidak terkecuali harus belajar nahu sorob, bahasa Arab. Nah, itulah. Karena banyak di situ makna-makna yang tidak bisa dibahasakan, tapi kita mengerti. Iya. Jadi tadi kembali ke sedikit ke awal, kita mengenal sesuatu itu dari sifatnya. Saya angkat dulu. Ini HP. Ini kan sudah ada pasti zatnya. Iya. Lalu kita mengenal dari mana? Tentu dari sifat. Mana sifatnya nih? Sifatnya hitam. Iya. Apalagi lempeng. Iya. Segi empat. Itu kan sifatnya. Iya. Zatnya mana zatnya? Kalau ini ya masih apalah pengibaratan. Ya, pengibaratan. Artinya mengenal sesuatu dari sifatnya. Dari sifatnya. Iya. Seperti ini. Ini kita bisa mengenal dari sifatnya kan apa? Putih. Iya. Kalau sifatnya kan? Itulah bedanya sama makhluk, karena kalau makhluk dia melekat. Melekat tadi. dia. Oh. Melekat. Jadi ini kan sifat putih. Iya, melekat. Dia itu nggak bisa berdiri tanpa ada zat. Iya. Dia berdiri kepada zat. Iya. Jadi nanti sifat Allah itu berdiri kepada zat. Jangan disamakan seperti baharu. Memang ini pun warna putih ini dia nggak bisa berdiri, tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada zat yang berdiri dia. Iya. Makanya di mana ada zat pasti ada sifat. Ada paham tauhid kadang-kadang sebagian mereka pisahkan zat dan sifat, nggak masuk akal. Apakah kita yang salah atau mereka yang salah? Wallahu a'lam. Tapi nggak masuk akal kita. Masa bisa pisah zat dan sifat? Ini contohnya. Iya. Ini putih nih. Iya. Dia berdiri kepada zat. Jadi kalau kau pisahkan ya nggak jadi lagi ini. Iya. Pasti nggak jadi. Kau ambil yang putihnya, pasti hancur ini, nggak jadi lagi kan? Iya. Nah, itulah. Berarti kalau Allah tidak boleh kita katakan melekat. nggak boleh. Ya, itulah tadi bahasanya ya. Nggak boleh melekat. Iya. Iya, oke. Jadi adapun yang dikatakan wajib, perkara yang diberikan pahala bila mana dilaksanakan dan diberikan dosa siksaan bila mana tinggalkan. Itu makna wajib yang lain, bukan wajib menurut ilmu tauhid. Jadi urusannya jangan disamakan katanya.
fala yastabihu alaikal amr. Tuh. Nah, betul katanya. Tuh kan dijelaskannya kan? Betul angka, jangan disamakan. Tuh, nampak kan? Naam. Naamnya oh ini. Betul. Artinya betul apa? Iya betul, jangan disamakan. Karena beda. Tuh. Lalu bagaimana? Lau qila yajibu 'alal mukallafi i'tiqadu qudratillahi ta'ala kana al-maqna yusabu 'ala zalika wa yu'aqabu 'ala tarki zalik. Tuh. Jikalau ada orang yang menyatakan wajib atas orang yang balik dan berakal mengiktikadkan kudrat Allah itu adalah ada pada Allah atau wajib bagi Allah. Itu maknanya yusabu ala zalika wa yu'aqabu ala tarki zalik. Artinya bila mana kita iktikadkan dalam batin kita bahwasanya kudrat itu wajib bagi Allah, maka diberikan pahala. Bila mana kita tinggalkan iktikad seperti itu, maka kita disiksa. Itu berarti mengiktikadkan kudrat itu pada Allah berarti wajib syara. Iya. Ya. Wajib syara. Iya, iya. Jadi kudrat itu sifat yang wajib bagi Allah. Artinya sifat yang pasti ada bagi Allah. Tapi mengiktikadkan bahwasanya kudrat itu ada atau wajib bagi Allah, mengiktikadkannya itu wajib syara. Artinya bila mana kita iktikadkan, kita berpahala. Bila mana kita tidak mengiktikadkan, maka kita berdosa. Iya, nampak kan? Iya. Oke. Jadi nanti ada di sini dua hal seperti ini. Kudrat itu sifat yang wajib bagi Allah. Ya, apa maknanya? Maknanya wajib bagi Allah sifat kudrat untuk akal. Artinya tidak diterima akal dengan tiadanya sifat kudrat. Iya. Lalu mengiktikadkannya bahwa Allah itu memiliki sifat kudrat. Iya. Apa? Wajib. Wajib juga jawabannya. Wah, ya wajib. Cuman wajib untuk syara. Artinya yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Diberikan pahala bila mana iktikadkan seperti itu, dan disiksa atau diberikan dosa bila mana ia tidak mengiktikadkan seperti itu. Jadi sifat-sifat itu semua yang sempurna, tidak terbatas hanya 20, bahkan 20 saja pun nggak hafal orang, itu harus diiktikadkan secara syara wajib bagi Allah. Bagaimana dia mengiktikadkannya kalau dia nggak tahu? Yang 20 pun nggak tahu. Bagaimana iktikadkannya coba? Kacau hidup inilah. Makanya memang ilmu tauhid itu penting sekali. Kalau iktikadnya nggak benar, sulitlah Ustaz amal ibadah itu, sulit. Saya mengatakan gini, untuk mendapatkan ikhlas secara akal tidak akan terwujud bila mana tauhidnya nggak beres, tak terwujud secara akal dah. Keikhlasan itu tak terwujud, ketawadukan itu tak terwujud. Hanya bahasa mulut saja itu tawaduk, ikhlas, jangan ria, jangan sombong. Itu bahasa saja. Kalau dia tidak betul-betul memahami ilmu tauhid, dia tidak tahu hakikat dirinya sebenarnya. Saya mengatakan tidak akan bisa secara akal bahwa dia benar-benar orang yang tawadu, benar-benar ikhlas, benar-benar terhindar dari kesombongan dan ria. Yakin saya nggak percaya. Nanti Ustaz nampak sendirinya itu insya Allah. Nampak insya Allah yang saya ucapkan itu bahwa tidak terwujud. Kemana ada orang menyatakan kalau nanti belajar tauhid, belajar sifat 20 itu gila, sebenarnya lebih gila orang yang tidak belajar sifat 20. Tapi dia nggak sadar. Dia katakannya orang gila belajar sifat 20. Iya, padahal dia lebih gila sebenarnya. Gila itu apa? Gila itu akalnya nggak apa? Akalnya rusak kan gila kan? Akalnya kan rusak. Begitupun orang yang tidak mengerti sifat 20. Allah kasihkan akal supaya bertauhid, tapi ternyata dia tidak bertauhid. Dalam hadis kan dijelaskan tugas manusia itu adalah untuk mengenal Allah. Setelah mengenal Allah baru beribadah kepadanya. Ini enak aja dia menyatakan
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Lalu bagaimana kau menyembah Allah tapi kau sendiri nggak kenal? Tauhid ini adalah jalan insya Allah untuk mengenal Allah. Iya, memang iya. Tauhid dulu. Makanya dalam ilmu tasawuf itu dijelaskan Ustadz, ilmu yang wajib dipelajari cuma 3. Yang pertama tauhid, yang kedua ilmu sir, yang ketiga ilmu syariat. Ilmu tauhid, ilmu yang mengesahkan Allah. Ilmu sir, ilmu mengetahui perjalanan batin kita. Syariat itulah aturan-aturan tadi. Berarti itu yang seperti Kiai sebutkan nyatu lah itu ya, yang sebelumnya Kiai sebutkan ya, nggak terpisah-pisah itu. Apanya? Yang tadi, yang 3 tadi. Iya, artinya nyatu serangkai lah supaya tercapai kita menuju mengenal Allah tadi. Iya, dia itu nggak dipisah-pisahkan. Bahasa syariatnya menyatu. Itu bahasa syariat saja. Oh, syariat. Artinya dia tauhid itu harus bersyariat. Syariat harus bertauhid. Kalau kajian-kajian orang tauhid ini kadang-kadang ada seperti apa itu yang pernah kita bilang, syariat ya kan, thariqat, hakikat, makrifat. Nah itu bahasa saja. Secara ringkasnya itu zahir batin. Zahir sampai. Itu secara batin. Iya. Zahirnya siapa, batinnya siapa. Udah gitu aja seharusnya. Itu ringkas dia. Bukan berarti yang menyalahkan seperti tadi, enggak. Kita pun belajar syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kita pelajari. Tapi itu hanya nampak saja yang dipisah-pisahkan. Sebenarnya dia tidak berpisah, Ustadz. Saya kasih contoh dulu. Ini kacang. Nah, kacang ini kan? Iya. Kacang apa namanya? Kacang apa? Kacang tanah lah itu. Iya, tanah. Ini bila mana kita tanam. Iya. Lalu dia tumbuh. Iya. Terus lalu nanti adalah batangnya, adalah daunnya, dan adalah cabangnya. Iya. Bahasa kita ini cabang, bahasa kita ini daun, Iya. bahasa kita ini pucuk, ini akar, ini buah. Asalnya apa tadi? Kacangnya? Kacang. Lalu secara hakikatnya adakah di situ daun? Enggak. Tidak. Ada batang? Ada. Enggak ada. Tidak. Tidak. Ada akar? Enggak ada. Yang ada cuma kacang. Iya. Jadi kacang semua. Jadi lalu kenapa kita bilang ini batang, ini daun? Itu bahasa tadi. Itulah bahasa itu. Iya. Syariat, thariqat, hakikat. Iya. Sebenarnya hakikat semua. Kalau orang yang bisa memandang, nanti jelas itu alam ini nggak ada. Jelas sekali Ustaz. Nah, udah sampai situ aja Ustaz. Iyalah. Saya nggak bisa lagi tuh. Iya. Nggak bisa lagi tuh. Nggak bisa Itu lagi. nanti ya. Iya, Ki. Nah itulah. Paham kan? Paham, Ki. Itu. Jadi mau ibadah ikhlas-ikhlas katanya. Iya. Kalau nggak belajar tauhid, kalau secara akal, saya mengatakan nggak dapat ikhlas. Nggak dapat itu. Kenapa? Karena makna ikhlas itu sendiri dia nggak tahu. Itu makna ikhlas secara bahasa Indonesia, ikhlas itu kan bersih, tulus. Iya. Nah, itulah. Tak bercampur. Iya. Itu namanya ikhlas. Kalau masih bercampur, Baiklah. Iya ya. es campur lah jadinya. Mana mungkin dia dapat nggak bercampur kalau dia nggak belajar tauhid? Iya. Tauhid mengesahkan Allah ya. Satu-satunya yang disembah dia ya kan. Jadi nantinya secara mendalam istilahnya, secara pandangan, secara pengamalan, syariat, thariqat, hakikat hilang semua. Syariat, thariqat, hakikat, yang ada makrifat. Iya, makrifat. Tapi ternyata dakwah di mana-mana syariat. Iya. Thariqat di mana-mana. Iya. Apalagi thariqat hakikat. Iya. Nah, itu bagi orang yang membagi yang 4 tuh, dan tujuannya kan sebenarnya makrifat. Ada pula yang membagi sebenarnya hakikat dan syariat, itu aja nya hakikat. Syariat itu aja, ada yang itu
itu secara secara ringkas itu hakikatnya siapa, syariatnya apa, itu secara ringkasnya. Cuman kalau bagi-bagi umpan pun nggak ada masalah lah. Yang penting kita tahu sama dengan sifat 20, ada mengatakan 20, ada mengatakan nanti 13, bahkan ada mengatakan 11. Ada mengatakan tidak terbatas. Salah semua, nggak benar semuanya. Dalam ilmu tauhid kadang salah. Yang mengatakan salah itu syariat. Ya kan? Itulah. Dalam ilmu tauhid benar semua. Cuman bagaimana mencapainya? Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita mengiktikatkannya. Sebenarnya tidak benturan, sangat-sangat tidak berbenturan. Orang aja membenturkan kadang-kadang. Seolah-olah. Begitu loh Ustaz. Jadi sampai sini ini. Kita berlanjut. Mudah-mudahan ada manfaatnya kan.